Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengimbasan AKM oleh Romawati yang dilakukan melalui Google Meet pada hari Sabtu 23 Januari 2021 pukul 11 sampai 12. Yang pertama, penyampaian undangan di grup WA MGMP dan juga grup sekolah. Selanjutnya, materi yang disampaikan sebagaimana yang didapatkan dalam program BIMTEK Guru Belajar Sri AKM ya. Yang pertama, konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan, butir soal asesmen literasi membaca, butir soal asesmen numerasi, dan tindak lanjut hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional, berdasarkan hasil PISA 2018, terdapat 70% siswa yang memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika, dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA terendah. Dengan latar belakang ini, maka dilakukan reformasi asesmen. Jadi asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan itu adalah asesmen nasional untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pentingnya asesmen nasional untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan, di mana fokus pada pencapaian kompetensi siswa, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan juga siswa memiliki kecakapan hidup abad 21, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Di samping itu juga, asesmen nasional juga diharapkan bisa mencapai profil pelajar Pancasila, di mana siswa memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berbhinneka tunggal ika. Manfaat asesmen nasional itu adalah untuk potret kualitas pembelajaran di sekolah, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, sebagai dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Petunjuk dan teknis pelaksanaan. Asesmen nasional dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal itu terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi, di mana asesmen literasi membaca kompetensi adalah memahami, menggunakan, dan mengevaluasi dan merefleksikan. Di asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Peserta itu adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Sebagaimana UN, pemilihan sampel dilakukan secara acak, diambil dari kelas 5 untuk sekolah dasar, kelas 8 untuk sekolah menengah pertama, dan kelas 11 untuk sekolah menengah atas. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadwal pelaksanaan itu dilakukan dalam 2 hari. Untuk SMA, itu tes literasi dilakukan 90 menit, survei karakter 30 menit, dilakukan di hari pertama, dan di hari kedua, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Bentuk soal. Bentuk soal di dalam AKM itu adalah pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian, di mana pelaksanaannya juga berbasis komputer dan bersifat adaptif, di mana pertanyaan yang disajikan bergantung kepada kemampuan siswa. Siswa kelas 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca, dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Contoh soal AKM bisa di-download di https://pusmenjar.kemdikbud.go.id AKM. Butir soal literasi asesmen membaca. Komponen AKM literasi membaca, kontennya itu terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitifnya, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Dan konteksnya,
personal, sosial budaya, dan saintifik. Demikian juga dengan numerasi. Konteksnya sama ya, tapi yang berbeda itu adalah konten ya. Konten numerasi meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar, di mana bilangan meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitif di dalam numerasi itu adalah pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Untuk konteks sama dengan literasi membaca. Tindak lanjut laporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Untuk literasi, terbagi atas 4 kelompok, perlu intervensi khusus, maka detail tingkatan kompetensinya adalah murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Untuk kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kelompok mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan satu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Numerasi. Kelompok perlu intervensi khusus. Murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Untuk dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Untuk kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Pembelajaran yang dilakukan diharapkan pada pertemuan selanjutnya itu adalah pembelajaran berbasis kompetensi, bukan pembelajaran berbasis konten, di mana pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi. Jadi pembelajaran kita diharapkan tidak berorientasi kepada nilai akhir, tapi pada proses dan penguasaan kompetensi. Kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Misalnya, siswa kita berada pada perlu intervensi khusus. Kita membuat skemanya, apa kebutuhannya, bagaimana cara formal ataupun informal yang akan dilakukan, bagaimana struktur pembelajaran, dan pendekatan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, bagi siswa yang perlu intervensi khusus, kebutuhannya adalah sebagai pemula, siswa biasa memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Cara formal maupun informalnya, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional, yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Maka struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula yang bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Nah, di sini bisa kita lakukan
pendekatannya training ataupun pelatihan intensif. Demikian juga untuk siswa yang berada pada kelompok dasar ya. Maka pendekatannya bisa saja kita lakukan contohnya coaching, simulasi, dan pemecahan masalah. Ya, dimana di sini sangat penting ya untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Jika siswa kita sudah berada pada level cakap ya, maka kita bisa melakukan pendekatan, mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan, serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Nah, bagi siswa kita yang sudah mahir ya, barangkali pendekatan yang bisa kita lakukan itu adalah pembelajaran yang sifatnya kolaboratif. Termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Ya. Bisa menjadi guru, ataupun mentor, atau pelatih bagi orang lain. Ya, dan ini merupakan strategi pembelajaran penting lainnya. AKM dan implikasinya dalam pembelajaran bisa kita peroleh dari buku saku yang sudah disampaikan oleh Kemdikbud. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.